Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Pak Yakub, Komardi, Ciria. Pagi Veron. Uh, saya rasa beberapa teman-teman di sini tahu apa yang sudah saya alami. Mungkin ada beberapa juga yang tidak tahu di luar daripada co-host dan juga pemimpin mungkin tidak tahu. Pagi ini saya mau menyaksikan apa yang sudah saya alami dan apa yang telah keluarga saya alami. Saya mau membuka dengan seperti ini. COVID Tuhan izinkan datang adalah untuk menunjukkan kuasanya Tuhan. Untuk Tuhan memperlihatkan bahwa tidak ada siapapun juga yang dapat kita minta bantuan manusia. Bahkan saudara kita sekalipun, bahkan keluarga kita sekalipun, jika bukan teriak pada Tuhan. Dan hanya bisa berteriak pada Tuhan saja. Oke, singkat cerita, adik saya kena COVID. Adik saya kena COVID berapa hari belum sembuh. Pada akhirnya dia Senin positif COVID. Rabu saya mulai merasakan gejala, tapi saya karena Komardi pernah bilang, Vero, kamu tidak akan pernah kena COVID. COVID tidak akan pernah berani untuk menyentuh kamu, karena kamu adalah anak Tuhan. Dan saya begitu meyakininya, dan saya percaya saya nggak akan kena. Tapi tiba-tiba hari Sabtu saya swab, saya positif juga. Dan adik saya belum kunjung sembuh juga, walaupun sudah minum obat yang sama antivirus segala macam. Akhirnya karena sudah ada 2 orang yang positif, kita pindah ke apartemen. Saya mulai dalam kondisi seperti itu, yang bisa menyentuh adik saya, yang bisa dekat hanya saya. Dan adik saya sudah dalam kondisi yang lemes pada saat itu. Saya nyetir, saya bawa dia ke apartemen dekat rumah yang kita sewa. Ketika mulai masuk ke apartemen, di sanalah saya dan adik saya mulai memikul salib. Saya berpikir bahwa sewa apartemen 2 minggu jauh dari keluarga, hal ini akan membuat it's a good thing, hal yang bagus yang akan membuat kita untuk belajar menghargai, mengasihi, menerima. Tapi ternyata keindahan itu hanya terjadi 1 malam saja, bahwa semuanya baik-baik saja hanya 1 malam. Hari Minggu paginya, itu Sabtu malam, kita pindah jam 10 malam. Hari Minggu paginya, adik saya tiba-tiba saya ukur, oksigennya tiba-tiba turun ke 39. Saya kaget. Saya cek pakai smartwatch saya yang juga ada oximeter, hasilnya berbeda 90-an. Saya berpikir bahwa apa mungkin alat saya salah. Saya langsung telepon kakak saya, kita langsung video call bertiga, dan pada saat itu kita pujian penyembahan, kita berbahasa roh, mulai naik sedikit ke 40-an, ke 50-an, tapi nggak naik lebih tinggi. Akhirnya saya tergerak untuk minta adik saya, ayo minta pengampunan sama Tuhan. Karena selama hidup adik saya, dia orang yang cukup keras, dia sudah menjauh juga dari Tuhan. Kita sering ajak dia untuk ikut Koram Deo segala macam, dia nggak pernah mau. Semaunya dia lah, intinya semaunya dia. Akhirnya dia mulai meminta pengampunan kepada Tuhan, apapun itu isinya. Dia mulai minta pengampunan, lalu saya membimbing dia seperti di breakout room. Saya minta dia untuk mulai mengampuni orang-orang yang mengecewakan dia dan juga membuat dia sakit hati, yang membuat dia merasa tidak adil. Dia mulai menyebutkan satu persatu nama atasan dia, orang-orang yang dia kenal, yang menzolimi dia, yang memperlakukan dia tidak adil. Dia mulai mengampuni. Dan pada akhirnya kita perjamuan kudus. Cici saya yang pimpin. Dan saya memberikan dia pengertian. Selama ini jujur, pada saat sedang offline, gereja offline, kita ini belum begitu mengerti makna sesungguhnya daripada perjamuan kudus sampai kita ikut Koram Deo, baru mengerti. Dan saya memberikan pengertian itu kepada adik saya untuk pemberesan segala macam, memandang kepada salib Yesus. Sudah dia lakukan, akhirnya, dan pada saat dia sedang melakukan itu, pengampunan dan segala macam, you know what? Oksigen dia yang tadinya hanya 50-an, 40-an, 50-an, sempat naik sampai ke 80-an.
Dan saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Itu selesai, akhirnya sudah selesai. Saya tanya dia sesak nggak? Enggak. Dia bilang enggak. Kalau dia bilang sesak, saya pasti langsung bawa dia ke puskesmas, karena itu jalur yang harus kita ikuti. Saya sendiri kondisinya bukannya baik-baik sekali, karena awal-awal COVID itu jauh lebih lemes. Tapi I have to do what I have to do. Karena Tuhan yang sudah memilih, dan Tuhan yang membuat saya COVID untuk menemani dia, untuk mengawali dia. Akhirnya, singkat cerita, malamnya dia mulai biru-biru. Sorenya dia bilang ke saya seperti ini, "Cie, saya mau telepon papa mama, saya mau minta maaf." Adik saya tidak pernah sekalipun meminta maaf kepada orang tua karena kekerasan hatinya. Akhirnya dia telepon, dia minta maaf, rekonsiliasi dengan orang tua, saya saling nangis-nangisan. Selesai, saya kaget ketika dia minta maaf. Sesungguhnya ketika dia bilang dia mau minta maaf, di hati saya itu udah tek. Wah, adik saya ini pasti akan dipanggil Tuhan. Saya sudah tahu, tapi I just ignore. I don't want to know. Saya nggak mau tahu. Saya ignore. Akhirnya malam saya lihat kondisi dia jarinya mulai membiru, ungu, kaki segala macam mulai dingin, terus mulai panas segala macam. Saya langsung selesai makan, saya bilang ke dia, kita langsung pergi ke puskesmas yang 24 jam walaupun bukan domisili. Saya nyetir bawa dia. Di sana dia oksigennya sisa 52, langsung dikasih tabung naik ke 85, tapi lemesnya sudah bukan main. Semua struggle itu, dan karena kita bukan domisili sana, puskesmas itu seolah-olah hendak minta kita untuk pindah ke puskesmas yang seharusnya kita pergi. Dan saya tidak tahu bahwa puskesmas tempat kita itu tidak 24 jam. Saya salah paham juga dengan dokter yang ada di puskesmas tempat kita. Akhirnya saya bawa adik saya ke sana, itu lepas oksigen, bawa ke sana, ternyata tutup. Saya langsung, Tuhan, mengapa penderitaan ini begitu berat? Saya sudah capek, saya bawa ke sana, ke sini. Kenapa tidak ada hasil? Mengapa saya seolah-olah seperti dipermainkan? Saya bilang seperti itu ke Tuhan. Akhirnya saya tidak bisa berbuat apa-apa. Keluarga tidak dapat berbuat apa-apa. Orang tua saya tidak tahu pada malam itu. Kami nggak mau bikin mereka cemas. Saya hanya bertanya pada adik saya, apa yang kamu inginkan? Kamu mau kita balik ke puskesmas dan pasang lagi itu muka tebal, minta pasang, atau kamu mau balik ke apartemen? Dia bilang balik ke apartemen. Ketika balik ke apartemen, drama dimulai dari sana. Adik saya tidak dapat tidur terlentang, dia tidak bisa ngapa-ngapain lagi, dia benar-benar sesak seperti orang yang mau meninggal karena butuh oksigen. Saya coba cari ambulans sana-sini, semalaman saya nggak tidur, terus mencoba untuk mencari pertolongan, telepon sana, telepon sini, yang pemerintah, Wisma Atlet, ini, itu, tidak ada yang meresponi. Sampai akhirnya adik saya sudah semaput, dia hanya, lokasi yang dia paling nyaman itu hanya di toilet, karena dalam kondisi duduk dan karena sempit dia bisa taruh kepalanya sedikit. Sepanjang malam seperti itu menderita. Sempat tubuh Kristus saya telepon minta untuk mendoakan adik saya. Pada saat mendoakan itu saya yang kuat biasanya, pada akhirnya pecah. Saya udah nggak sanggup. Saya nangis dengan begitu seru di hadapan adik saya dan teman-teman saya. Ketika adik saya melihat kakaknya menangis dengan begitu seru, mata dia terbelalak, kaget. Karena biasanya cicinya yang memberikan dia semangat. Tapi kali ini cicinya lemah. Kalau cicinya lemah, dia mau pegangan ke siapa? Saya langsung menyadari ketika melihat mata dia yang terbelalak, saya langsung menyadari, ampuni saya Tuhan, saya seharusnya bisa menahan. Saya nggak seharusnya memperlihatkan kepada dia kelemahan saya, bahwa dia tidak punya harapan, segala macam. Saya langsung minta maaf sama dia. Saya bilang, saya minta maaf ya. Saya nggak seharusnya memberikan contoh yang nggak benar di hadapan kamu. Oke, selesai dari situ saya hanya bilang sama dia, we are on this together. Kita bersama-sama dalam hal ini. Nggak ada yang bisa nolong kamu, nggak ada yang bisa nolong saya selain Yesus. Dan kita hanya bisa berteriak saja sama Yesus. Lalu saya hanya berharap dia bertahan, dan dia harus menunggu 10 jam sampai akhirnya dia dilayani di puskesmas dari malam hari dan mendapatkan tabung oksigen itu dalam kondisi yang sudah sangat lemes.
seharusnya kondisi dia itu sudah ada yang memapah dia menggunakan ambulan, tapi karena tidak ada, saya dengan kekuatan kita berdua, saya hanya bilang sama dia, ayo kamu bisa, you are more than a conqueror, we can do this together. Saya popong dia bersama-sama, kita ke bawah, kita langsung pergi ke puskesmas, dia dilayani, akhirnya tetap oksigen dia jelek sekali, akhirnya puskesmas ini juga tidak 24 jam, dia harus tutup. Akhirnya adik saya dipindahkan ke puskesmas yang lebih besar dan dipindahkan lagi menggunakan ambulan, dan dia menderita lagi, dia harus pakai popok dan kencing segala macam, itu sudah mengalir sampai kemana-mana, begitu kotor. Dan dari apartemen saja sudah saya yang menggantikan. Saya merasa ini terlalu berat, Tuhan, saya nggak sanggup. Akhirnya saya bawa adik saya ke setelah dia sampai di puskesmas yang lebih gede, saya tidak diizinkan masuk. Berkali-kali saya bilang bahwa saya juga COVID dan saya ada gejala. Katanya tidak boleh karena takutnya nanti dengan kondisi pasien-pasien di sana yang COVID-nya lebih berat itu, saya bisa makin parah gitu. Terus saya terpaksa hanya bisa pasrah, saya hanya bisa terus menunggu dan mengharapkan ada belas kasihan. Pada akhirnya saya diizinkan masuk setelah tunggu beberapa jam. Saya bisa masuk, dan ketika masuk saya melihat kondisi adik saya sudah berantakan sekali, bajunya juga kena ceceran daripada diare dia, celananya semua udah bocor sana sini, begitu kotor, dan adik saya tidak mau tidur. Saya minta dia istirahat, dia cepat sembuh, tapi dia tidak mau. Saya tidak mengerti. Pada saat itu saya tidak mengerti bahwa orang COVID itu tidak dapat rebahan. Orang COVID itu duduk baru lebih bisa bernafas. Oke, singkat cerita, saya hanya bilang sama dia, saya pegang kedua tangan dia, saya bilang, nama adik saya Qingyan, bahasa Mandarinnya. Saya bilang, Qingyan, kamu kuat, kamu bisa. Cici tinggal kamu ya. Kamu jangan keras kepala, kamu pengen pipis, pengen beol, biarin walaupun sekotor itu, kamu pipis aja, kamu beol aja di sana ya. Saya tinggalkan dia. Saya bilang, ya, Cici tinggalin ya. Dia nggak say yes, tapi aku terpaksa, I have to leave him, karena saya tidak diperbolehkan di sana. Akhirnya saya pulang ke apartemen, saya melihat kosong, biasanya ada dia, saya ngurusin dia, mindsetnya dia, segala macam, saya menangis, meraung-raung, mandi, makan, langsung ada telepon dari suster, suruh kembali lagi karena adik saya gelisah. Saya mengucap syukur, saya kembali, dan ada tempat tidur kosong, saya hanya bilang sama suster, saya juga COVID, itu ada tempat tidur kosong, saya tidur di sana ya. Sepanjang malam saya menemani adik saya, dan everything just fine, saya bantu adik saya untuk ganti segala macam. Dia baru lebih tenang sampai jam 4 pagi. 4 pagi itu masalah oksigen, adik saya berulang-ulang hampir meninggal. Sampai saturasi oksigen dia itu sudah 0, berulang-ulang kali pergantian tabung gas demi tabung gas. Itu pun kakak ipar saya, Koyosep, sudah jauh-jauh bawa tabung gas untuk gantiin, dan adik saya tiap kali pergantian tabung gas harus menunggu kira-kira 10 menit, 5 menit, sampai akhirnya dia dapat pergantian gas itu. Semua penderitaan itu kita alami. Saya melihat dia hampir meninggal, begitu mengerikan sekali, dan yang bisa saya lakukan hanya saya bisik ke telinga dia, Qingyan, panggil Yesus, bernafas dengan iman, you can do this, bernafas dengan iman, cuma Tuhan yang bisa tolong kamu. Kamu bernafas dengan iman ya, dan yakini bahwa ketika kamu bernafas dengan iman, seluruh organ tubuh kamu akan menjadi baru. Itu iman kita. Dan dia lakukan, dia dapat mendengarnya, dia lakukan. Setiap kali dia selalu bertahan dari maut. 3-4 kali di hari itu dia bertahan dari maut, dengan bantuan dari seluruh teman-teman Koramdeo juga yang mendoakan saya, menguatkan kami. Ada satu ketika Tuhan mengizinkan saya drop karena berhari-hari tidak tidur. Jadi saya seolah-olah seperti sudah mau pingsan, dan pada saat itu adik saya sedang kritis, hampir meninggal, kesulitan nafas. Pada saat itu saya, I don't know what to do anymore. Saya hanya bisa bisikin ke adik saya, Qingyan, Cici sudah mau pingsan, Cici lemah sekali. Sekarang kamu hanya bersama Yesus, kamu panggil Yesus ya, kamu terus panggil Yesus, minta pertolongan Yesus. Cici harus lebahan dulu ya sebentar, karena kalau enggak dua-dua tumbang. Akhirnya Tuhan cuma bilang sama saya, percaya adik kamu ada di tangan yang terbaik, yaitu di tangan saya. Saya pindah ke tempat tidur saya
saya rebahan, istirahat, saya belajar untuk percaya sama Tuhan. Dan ketika saya tidur, saya mendengarkan suara nafas adik saya semakin normal. Beberapa kali saya cek ternyata normal, dan Tuhan sekali lagi menunjukkan kuasanya Dia. Di sini pelajaran saya berpikir bahwa ketika saya patah tulang, saya itu sudah belajar mengenai iman. Dan saya sudah lolos mengenai iman. Tapi ternyata belum. Ternyata saya belum begitu beriman. Ternyata saya masih harus belajar lagi. Dan pada akhirnya ada kabar gembira, adik saya itu harus dipindahkan dapat rumah sakit RSUD, dan di sini RSUD ini fasilitasnya akan lebih baik. Nah, selama kita di puskesmas yang lebih besar ini, karena saya banyak punya kesempatan, karena stay sama dia, saya sering video call dengan keluarga, kita sering mendoakan dia, kita sering bernyanyi bersama, kita bahkan berbahasa roh bersama, walaupun satu ruangan itu semuanya adalah laki-laki dan semuanya adalah muslim. Kita udah nggak peduli, kita berdoa terus, kita terus setiap kali dia semaput, saya selalu mendoakan, panggil Yesus, kita udah sebut Yesus, Yesus terus, dan mereka mendengarkan, dan mereka melihat bagaimana adik saya terus diselamatkan dari maut demi maut, dari nol oksigen demi nol oksigen, dan selalu masih nafas dan baik-baik saja. Tiap kali sudah ditabung dan udah lebih stabil, dia bisa berdiri, bahkan bisa ngobrol seperti layaknya orang normal, tidak kenapa-napa. Dan pada saat akhirnya adik saya harus dipindahkan, saya minta Ko Yosep yang tolong urusin administrasi di sana, karena saya juga udah nggak sanggup, saya sangat kurang tidur. Nah, ketika saya mau pergi, orang-orang yang ada di sana ngomong ke saya, mau kemana, Ci? Dipindahin kemana? Saya kasih tahu, kita sudah dapat RSUD, semuanya semangat ya, we are on this together, kita semua bisa. Dan saya juga, walaupun adik saya dalam kondisi seperti itu, malam harinya itu saya masih terus semangatin seluruh orang yang COVID, bahwa ayo jangan mau dikalahkan COVID. Apa yang COVID minta jangan kamu kasih. COVID nggak mau kamu sukacita, kamu harus sukacita. COVID nggak mau kamu mau makan, kamu harus makan. Kamu harus fight sampai akhirnya COVID yang menyerah. Saya semangatin semua orang yang ada di ruangan itu. Dan saya bilang, jikalau kalian melihat kondisi satu ruangan ini paling parah adik saya, tapi lihatlah adik saya, betapa dia terus berjuang, dia terus semangat untuk hidup. Jadi kalian juga harus lebih semangat lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Akhirnya kita pergi, sudah pindah ke RSUD, saya mulai merasakan sesak sekali nembus sampai ke belakang di dada kiri saya. Saya pikir sudah saatnya saya harus PCR. Karena dekat dengan rumah sakit Mayapada, saya antri, ya dengan birokrasi segala macam, terlalu lama harus menunggu. Ya, singkat cerita, akhirnya semua beres, segala macam, saya sudah semakin lemah. Lagi-lagi, yang seharusnya tidak boleh masuk gitu di IGD-nya RSUD, apalagi, pada akhirnya, oleh karena kuasa Tuhan, saya diizinkan masuk. Setelah saya langsung tanya, saya juga positif, saya boleh masuk lihat adik saya boleh masuk. Akhirnya saya diizinkan masuk. Ketika saya masuk, saya begitu bersuka cita karena saya dengar dari Ko Yosep bilang adik saya tinggal 40% oksigennya. Tapi ketika saya masuk 60%, ketika saya suapin dia makan, saya melayani dia, sempat naik sampai 90%. Tapi saya tahu bahwa saya bukan Yesus. Dan adik saya tidak seharusnya memberhalakan saya, dan saya tidak seharusnya menjadi seperti Yesus, menjadi berhala untuk dia. Jadi setelah saya layani dia, kita sempat ngobrol, dia bahkan bilang sama saya, dia bertanya kepada dokter, saya sudah suntik Astra, kenapa kondisi saya seperti itu? Dokternya berkata ke dia, iya karena tidak ada jaminan. Kalau gitu bagusan Sinovac dong, nggak ada jaminan juga. Nah jadi dia kasih tahu saya, dia mau kasih tahu saya seperti itu, bahwa tidak ada antivirus apapun yang benar-benar dapat melindungi kita. Yang saya percaya hanya Tuhan saja yang dapat melindungi kita. Nah, singkat cerita, akhirnya malam itu dia makan lebih semangat, ini itu. Ketika berpisah, saya bilang ke dia, Cece kali ini harus pulang ya. Cece harus istirahat karena Cece sudah sangat rontok, sudah tidak sanggup lagi. Cece juga belum makan. Cingin sendiri ya, tunggu ya. Besok Cece akan datang lagi supaya bisa jagain kamu. Dia rela, kali ini dia rela, jadi dia ngangguk-ngangguk, saya pun ada sukacita ninggalin dia. Sebelum ninggalin, saya berdoa bareng dia. Dan ketika berdoa,
Tanpa saya sadari, ini saya nggak sadari sampai kemarin malam Tuhan bukakan ke saya. Ternyata saya berdoa seperti ini. Tuhan, Engkau ya, setelah saya mengucap syukur sama Tuhan bersama adik saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Kau melihat ya Bapak, bahwa adikku ini sudah begitu lelah, begitu capek berjuang. Tuhan berikan dia istirahat yang panjang. Istirahat bersama dengan Engkau, agar dia boleh cepat dipulihkan. Saya tidak tahu bahwa ketika saya minta istirahat yang panjang itu adalah istirahat bersama Bapa di surga. Dan adikku pun ikut berdoa. Lalu saya tinggalin dia, saya lihat muka dia seger sekali. Seger sekali. Saya ada fotonya. Sangat segar, tidak seperti orang yang sakit. Oksigen dia waktu saya tinggalin 7778 sudah pasang alat monitor, detak jantung, segala macam. Oke, saya tinggalkan dia. Ketika saya tinggalkan dia, saya bisa tidur, keluarga saya bisa tidur, dan saya pun bahkan selalu sempat video call, karena saya selalu diberikan kemurahan oleh Tuhan untuk bisa masuk menemani adik saya di mana orang lain tidak boleh. Saya selalu sempat video call untuk kasih lihat. Bahkan pada akhirnya besokannya saya ditelepon dan ternyata adik saya sudah meninggal pun, saya hanya dapat terdiam. Saya mendapatkan kata-kata penguatan dari Pak Yakub yang mengatakan kepada saya, Veron, kita semua sudah berdoa. Kita semua sudah mengetuk kekuasaan Tuhan. Sekarang saatnya kamu menyerahkan kepada Tuhan dan melihat Tuhan ada di sisi adikmu. Pada saat itu saya tidak begitu bisa mengerti. Namun akhirnya saya mengerti. Dan pada akhirnya Komardi juga ada teleponin saya nggak bisa nangis. Sampai akhirnya ketika Komardi telepon saya dan Komardi bilang bahwa he has finished a good race. Dia sudah selesai. Dia sudah menyelesaikan yang terbaik. Dan itulah yang terpenting. Ketika Komardi bilang seperti itu dan mendoakan, akhirnya saya nangis. Akhirnya saya bisa nangis. Saya bisa keluarin isi hati saya. Dan karena Tuhan mengasihi saya, Tuhan langsung memberikan penglihatan. Adik saya di surga sedang berbicara bersama Yesus dan dia tersenyum. No more pain. Tidak ada pain lagi. Dan ternyata setelah saya lihat chat saya dengan Pak Yakub pun mengatakan kepada saya bahwa adik kamu sedang tersenyum. Itu adalah satu konfirmasi. Jadi Tuhan begitu baik. Tuhan kasih saya lihat bahwa adik kamu sudah selamat. Adik kamu sudah di atas. Dia sudah bahagia. Kamu jangan egois mempertahankan di dunia ini. Saya urus semua pemakaman dia, jenazah, surat akte kematian yang dimana orang lain harus tunggu sampai lama sekali. Tapi khusus untuk adikku begitu cepat kita dapat tempat ini itu segala macam saya urusin. Dan ya Tuhan benar-benar saya melihat penyertaan Tuhan lah dalam setiap jalan saya bersama adik saya itu. Akhirnya selesai dia di pemakaman, pulang dalam kesendirian. Saya rapuh. Saya telepon sepupu saya, menangis. Sepupu yang bantuin ngurusin. Sepupu saya bilang, lu sayang sama adik lu. Keluarga lu sayang sama adik lu. Tapi Tuhan lebih sayang sama dia. Ketika sepupu saya ngomong seperti itu, saya seperti tertampar. Mengapa? Karena saya menyadari sayangnya saya bersyarat. Karena saya masih manusia. Hanya jika dia taat, hanya jika dia begini, begitu, baru saya sayang dia. Jadi kasih saya dan keluarga saya bersyarat. Tapi kasih dari Tuhan tidak bersyarat. Tentu saja Tuhan sayang dia. Tuhan akan bawa dia kembali untuk berbahagia bersama dengan Tuhan. Di sanalah saya mulai merelakan sedikit demi sedikit. Walaupun saya sempat bertanya sama Tuhan. Tuhan, saya nggak sanggup ini. Kenapa Engkau izinkan saya untuk melalui jalan seperti ini? Kenapa saya? Saya sedang COVID pula. Tuhan bilang, karena kamu kuat. Enggak, saya enggak kuat Tuhan, saya enggak kuat. Kamu kuat. Dan kamu kuat. Dan saya tahu bahwa kamu pasti kuat karena aku besertamu. Saya begitu. Saya hanya taat saja sama Tuhan. Keesokannya saya semakin lemes. Saya bilang sama Tuhan, bagaimana saya dapat melanjutkan hal ini? Bagaimana saya dapat meningkatkan imun sedangkan saya masih begitu sedih? Saya nyetir sendiri, saya pergi ke rumah sakit,
Saya minta kakak saya membuatkan janji dengan internis. Ketika saya bertemu dengan internis yang tentunya tunggu cukup lama, dokternya langsung ngomong seperti ini. Setelah dia tahu gejala saya, dia hanya bilang begini, kamu ngapain scan toraks, foto toraks, kamu nggak perlu foto toraks lagi, kamu itu nggak apa-apa. Dia ngomong gitu. Loh dok, tapi saya seperti tertusuk dan tembus ke belakang. Itu nggak ada masalah, namanya juga diserang virus, itu radang. Dokter bilang seperti itu. Tapi dok, saya begini, saya mengatakan banyak keluhan. Mungkin kamu kurang elektrolit dan juga vitamin K, makanya kita nanti ambil darah kamu, biar kamu itu. Tapi kamu nggak kenapa-napa. Nanti tanggal 5 Juli, kamu swab lagi, ya kamu PCR, hasil kamu negatif. Kamu sudah tidak menularkan orang lagi, ya. Tapi kalau kamu nggak mau swab pun nggak apa-apa. Itu sudah tidak menularkan sama sekali. Nah, dokternya bilang seperti itu dan dokternya dengan begitu tegas ngomongin saya seperti itu, seolah-olah saya pun tidak diberikan kesempatan untuk ngomong. Dan pada saat itu saya tahu bahwa yang berbicara kepada saya bukan dokter, tapi Tuhan. Tapi Tuhan. Jadi the moment ketika adik saya meninggal, besoknya saya langsung bisa mencium. Besoknya saya langsung mulai bisa mencium. Besoknya juga kondisi saya semakin lama semakin baik dan semakin baik. Akhirnya saya mengerti bahwa benar Tuhan, bahwa COVID itu Tuhan taruh di saya adalah memang untuk saya menemani adik saya, untuk saya melewati jalan yang begitu berat ini, untuk membantu dia, untuk melihat prosesnya, betapa memori terus berputar setiap malam. Tapi karena Tuhan begitu baik, dan pada akhirnya saya menangkap apa yang Tuhan mau. Inilah saya hari ini. Dan ketika kita ngobrol bersama dengan keluarga beberapa hari ini, akhirnya kita menyadari bahwa adik saya ada di dalam keluarga kita, bukan satu kutukan, bukan satu kesialan, tetapi ternyata adik saya ada di dunia ini untuk menyatakan kepada orang-orang yang merasa dirinya pintar, yaitu saya, kakak saya, keluarga kita, bahwa Yesus itu mengasihi orang yang kecil, yang tidak punya apa-apa. Bahwa kita ini, melalui kematian adik saya, kita belajar bahwa Tuhan menunjukkan bahwa kamu seperti orang Farisi. Kamu orang yang menghakimi. Kamu orang yang terlalu banyak menuntut. Kasihmu yang bersyarat. Dan masih begitu banyak lagi. Di sanalah Tuhan menunjukkan bahwa, hey, kamu satu keluarga harus bertobat. Jadi bukan saya yang membawa pertobatan kepada adik saya akhirnya bertemu dengan Tuhan. Tapi perlu satu biji untuk jatuh ke tanah, mati, supaya hidup saya dan keluarga saya, mata kami, telinga kami, semua boleh dicelikan dan boleh ada pertobatan yang sungguh-sungguh yang tidak hanya di mulut, berkata mau mengasihi, tapi ternyata masih menuntut, berkata mengasihi, tapi ternyata masih menekan. Ya, itulah yang terjadi. Dan saya juga menghubungi juga bos dia segala macam, bosnya pun ikut menangis. Saya ngurusin juga komunikasi dengan bos dan customer dia. Dan ketika adik saya sakit pun, he is an excellent guy. Dalam kondisi sakit dia masih follow up customer sehari 50 customer. Bertobatlah saya yang sering ngatain adik saya. Kalau saya tidak akan pernah memilih kamu sebagai sales. Kalau saya punya sales seperti kamu, dari kapan tahu sudah akan saya pecat. Siapa saya? Siapa saya? Saya ini adalah orang yang jahat sekali. Melalui adik saya, dibukakan bahwa hati saya begitu kotor, begitu dekil. Dan saya harus bertobat. Jadi bukan saya memberkati adik saya, tapi dia memberkati keluarga kita. Teman-teman, hari ini kalau kamu ngalamin COVID atau apapun, saya sarankan jangan bergumul lagi. Jangan terus bertanya pada Tuhan, mengapa saya? Kenapa ini harus terjadi? Tapi saya mau katakan, Tuhan dengan begitu jelas beritahu ke saya 2 malam yang lalu bahwa kerajaannya dia sudah mau datang dan sudah semakin dekat. Dan sekarang ini Tuhan ini adalah Allah yang mengasihi, Allah yang sabar, Allah yang murah hati, tapi dia juga adalah Allah yang tegas. Dan saat ini Tuhan sedang mau
menunjukkan ketegasan dia. Tuhan sedang mau menunjukkan kuasanya melalui penyakit sampar ini. Supaya apa? Supaya setiap orang bertobat. Dan yang sudah bertobat sungguh-sungguh akan Tuhan bawa kembali ke kerajaan surga. Jadi no more pain. Tidak ada lagi pergumulan-pergumulan. Itu yang saya dapetin. Seperti di keluar dari Mesir. Hanya orang di hari-hari ini akan semakin jahat yang saya dapetin. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan hanya orang yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan benar-benar percaya akan kuasa Tuhan tanpa ada sedikit keraguan pun, itulah yang akan Tuhan lindungi. Dia masuk ke dalam bara api sekalipun dia tidak terbakar. Dia menyentuh sakit penyakit apapun, dia tidak tertular. Teman-teman bisa melihat bagaimana hidup saya. Saya mungkin tidak sempurna, tapi saya melihat penyataan Tuhan dalam hidup saya. Saya diizinkan COVID, tapi saya langsung disembuhkan oleh Tuhan. Inilah kalau kita hidup di akhir zaman. Kita harus benar-benar hanya melihat kepada Tuhan. No more drama. Jangan lagi memperdulikan hal-hal kecil. Jangan lagi sakit hati, tersinggung untuk hal-hal yang nggak perlu. Semua itu, it doesn't matter anymore. Tidak ada hal yang penting lagi. Tidak ada hal yang penting lain lagi selain kita bertobat dan benar-benar sungguh-sungguh cari apa kehendak Tuhan. Sekian dari saya. Sekian kesaksian dari saya. Terima kasih, Veron. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih, Veron. Kami serahkan kesaksian Veron ini agar menjadi kekuatan bagi kami semua. Kami serahkan semua yang membutuhkan Engkau. Biarkan Tuhan kami bisa melihat Engkau, mendengar Engkau, dan mendapat kekuatan baru seperti Veron. Jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Saya serahkan ke host